Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba teman-teman ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K ya di tahun 2024, yang mana di sini baru-baru saja ada kabar bahagia dan dari Menpan RB terkait dengan kabar bahagia ya, kabar atau isu yang mengatakan bahwa semua honorer akan kantongi NIP P3K. Wow, apakah betul teman-teman ya? Apakah betul semua honorer akan kantongi NIP P3K? Kalau itu terjadi, berarti pemerintah sudah siap melaksanakan amanat yang ada di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 terkait dengan penataan tenaga non ASN paling lambat dilaksanakan Desember 2024. Mudah-mudahan saya seperti itu ya, karena memang arahnya pasti ke sana. Kalaupun misalkan tidak terjadi di 2024, itu minimal bisa direalisasikan 2 tahun ke depan teman-teman ya, minimal di 2025 2026 itu semua honorer seharusnya sudah mendapatkan NIP P3K. Itu menurut asumsi saya berdasarkan dengan salah satu bunyi ayat yang terdapat di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003, dan itu memang resmi teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke ya, di sini kabar bahagianya Menpan RB berikan informasi bahwasanya semua honorer akan kantongi NIP P3K. Mudah-mudahan seperti itu ya, tidak bukan hanya janji-janji belaka atau bukan hanya gorengan dari media saja teman-teman ya. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Baik teman-teman, kita langsung saja to the point ke informasi. Nah, ini dilansir di jpnn.com teman-teman ya. Di sini diberitakan Menteri Anas sebut seluruh honorer akan kantongi NIP P3K. Apakah masuk dalam kategori paruh waktu? Karena kita ketahui bersama P3K, skema P3K di 2024 ini sebenarnya ada dua. Ada dikatakan P3K penuh waktu dan ada yang dikatakan P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini jalan utamanya nanti akan tetap menuju menjadi P3K penuh waktu. Yang mana kalau kita memperhatikan informasi di jpnn.com ini, di sini diberitakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas menyampaikan teman-teman ya, seluruh honorer akan mengantongi NIP P3K. Wow, luar biasa sekali banget ya. Mudah-mudahan saja seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan saja apa yang diberitakan di media ini betul-betul terjadi, bukan cuman gorengan media saja bahwasanya seluruh honorer akan mengantongi NIP P3K. Apakah memang Bapak Azwar Anas mengatakan seperti itu? Admin juga kurang tahu ya. Admin cuma menyampaikan media ini. Di sini dikatakan kapan realisasinya. Di sini Menteri Anas mengatakan jika mengikuti amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ASN, maka pengangkatan honorernya menjadi P3K di tahun ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja, karena memang dasar pemerintah mengatakan itu adalah terkait dengan amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Ini undang-undang ASN terbaru loh teman-teman ya, yang mana untuk penataan tenaga non ASN itu paling lambat selesai Desember 2024. Berarti kalau dikatakan penataan berarti itu penuntasan. Nah, makanya di sini dikatakan maka pengangkatan honorernya menjadi P3K itu tahun ini. Mudah-mudahan saya seperti itu ya. Pemerintah akan menuntaskan masalah honorer tahun ini, tegas Menteri Anas hari ini. Dia menjelaskan penuntasan honorer sebagai mandat dari Undang-Undang ASN pasal 66 yang menyebabkan tenggat waktu penyelesaian hingga 31 Desember 2024. Artinya apa teman-teman ya? Artinya bahwasanya untuk
penuntasan atau penyelesaian permasalahan honorer termasuk pengangkatan honorer menjadi ASN P3K itu harus selesai di tahun ini. Dan tenggat waktu, batas waktunya yang diberikan itu adalah 31 Desember 2024. Dasarnya mana? Dasarnya itu ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Ini undang-undang terbaru loh teman-teman ya, yang mengatur terkait dengan ASN. Dan di situ di pasal 66 itu memang dikatakan ya, di pasal 66 memang dikatakan bahwa penyelesaian tenggat waktu penyelesaian honorer itu hingga 31 Desember 2024. Di situ dikatakan jelas ya di pasal 66 ya, penyelesaian honorer itu sampai 31 Desember 2024 teman-teman ya. Nah, yang mana kalau kita perhatikan di sini, sebelumnya Menpan RB Azwar Anas dalam raker bersama Komisi 2 DPR RI pada pertengahan Januari 2024 menegaskan penuntasan masalah honorer ini dimulai dengan rekrutmen CPNS 2024 dan P3K yang menyediakan alokasi gendut sekitar 2,3 juta formasi. Ya, kita lihat ya bahwasanya ada 2,3 juta formasi yang disiapkan pemerintah teman-teman ya. Tujuannya apa? Yaitu tadi untuk menjalankan amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 terkait dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang mana menurut salah satu anggota DPR Komisi 2 itu sekitar 1,7 juta itu dipastikan diangkat semua teman-teman ya menjadi ASN P3K di tahun 2024, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Teman-teman bisa lihat video kami sebelumnya, ada di situ diberitakan ya. Nah, kemudian di sini dikatakan dari 2,3 juta formasi itu sebanyak 1,6 juta dialokasikan untuk P3K instansi pusat dan daerah. Dan bahkan di sini dikatakan oleh Menteri Anas, pemerintah menyediakan formasi khusus bagi honorer teman-teman ya, dengan kuota P3K 100%. Alhamdulillah ya, insya Allah semua honorer yang masuk pendataan BKN dan telah terverifikasi validasi oleh BPKP akan diangkut dalam P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Wow, jadi ada dua syarat ya, ada dua syarat agar honorer bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu. Yang pertama itu adalah honorer itu harus terdata di pendataan BKN. Yang kedua adalah sudah terverifikasi oleh BPKB masing-masing daerah teman-teman ya. Maka nantinya ya, kalau sudah terdata di pendataan BKN dan sudah terverifikasi, maka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Alhamdulillah ya, tentunya ini menjadi salah satu kabar bahagia ya. Nah, dia membeberkan konsep mekanisme seleksi P3K 2024 sebagai berikut. Pemerintah memberikan formasi khusus bagi honorer untuk jalur P3K. Kemudian kedua, honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K penuh waktu. Honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Artinya apa? Ketika misalkan ada honorer melamar P3K tapi ternyata formasinya habis atau tidak ada formasi sesuai dengan ijazahnya, maka jangan khawatir, dia akan tetap diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini adalah 3 konsep mekanisme seleksi P3K 2024. Alhamdulillah ya, tentunya ini menjadi salah satu kabar bahagia ya untuk teman-teman guru honorer ya. Yang keempat, bukan 3 ya, 4, honorer yang diangkat P3K penuh waktu maupun paruh waktu harus memenuhi syarat administrasi dan sesuai kinerjanya. Nah, untuk pengaturan P3K penuh waktu dan paruh waktu ini, Menteri Anas mengatakan akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus dengan Permenpan RB. Jadi siap-siap saja teman-teman, akan muncul lagi atau akan rilis lagi Permenpan RB yang baru yang akan mengatur kebijakan mekanisme seleksi khusus untuk pengangkatan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.